Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini kita akan bahas mengenai profil resiko. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini. Jadi channel ini saya buat untuk menyadarkan kita bahwa tidak setiap tindakan investasi itu betul ya. Beberapa orang ada yang menyikapi investasi ini secara salah sehingga merugikan keuangan mereka. Ini adalah salah satu contoh berita yang sering kita baca, di mana banyak orang yang terjebak dalam investasi saham. Dia meminjam uang kanan kiri, menjual seluruh asetnya untuk diinvestasikan di saham. Dan ternyata investasi tersebut tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan keinginan dia, melainkan kerugian, sehingga akibatnya dia mengorbankan seluruh keuangannya, mengorbankan keluarganya, dan mengakibatkan hutang yang menumpuk karena sahamnya itu rugi. Dan dalam kasus yang paling parah, itu sahamnya tidak bisa dijual lagi karena nyangkut istilahnya ya. Mungkin pada awalnya dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar sehingga dia mencoba-coba gitu ya, dan berakhir dengan kerugian yang parah. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan bahwa investasi saham itu tidak cocok untuk semua orang. Masih banyak kok instrumen investasi selain saham yang bisa Anda gunakan. Salah satu contohnya adalah deposito, obligasi, peer-to-peer lending, emas, kayak gitu ya. Di sini saya ingin membantu kamu untuk memilih instrumen investasi yang cocok dengan kepribadianmu. Kalau di saham itu istilahnya adalah profil resiko ya. Dan dalam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menentukan profil risiko sehingga nantinya kamu bisa memilih instrumen investasi yang tepat untuk dirimu. Oke, kita langsung masuk ke slide aja ya. Saya udah menyiapkan slide untuk membantu saya menerangkan apa itu profil risiko. Saya berikan judul materi pada hari ini itu adalah mengenal profil risiko sebelum berinvestasi. Kita langsung masuk ke slide yang pertama aja ya. Jadi sebelum kita berinvestasi, ada baiknya kita mengenal diri kita sendiri. Di sini ketika kita mengenal diri, ada dua sih yang harus saya tekankan. Yang pertama adalah profil risiko, dan yang kedua adalah tujuan investasi. Dengan mengenal dua hal ini, maka Anda bisa berinvestasi dengan lebih baik lagi sesuai dengan karakter Anda. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, profil risiko. Jadi, di sini untuk mengenal profil risiko ataupun dalam bahasa Inggrisnya risk profile itu ada beberapa hal yang perlu kita assess atau kita pelajari. Yang pertama adalah usia. Di sini usia kalau misalkan usia Anda kurang dari 25 tahun itu kan artinya Anda baru saja bekerja. Di usia-usia ini biasanya jumlah uang yang ditabung itu relatif lebih sedikit. Selanjutnya ada usia produktif. Usia produktif itu umumnya adalah 25 tahun sampai dengan usia 50 tahun, di mana gaji kamu sudah semakin tinggi dan kamu sudah mengerti pentingnya untuk berinvestasi. Dengan begitu, alokasi gaji untuk berinvestasi itu umumnya akan lebih besar dibandingkan dengan kriteria usia yang pertama ya. Dan selanjutnya, setelah umur 50-an tahun, itu kalian memasuki usia pensiun. Di usia pensiun ini maksudnya kalian sudah mulai memasuki masa tenang dalam bekerja. Kalian tidak ingin lagi mencoba-coba hal yang baru, kalian ingin kehidupan yang lebih flat, yang lebih standar kayak gitu ya, sehingga tidak ingin mengambil tindakan investasi yang berisiko tinggi. Dan selanjutnya adalah status pernikahan. Status pernikahan ini juga menentukan profil resiko kalian. Kalau misalkan kalian belum menikah, itu biasanya kalian akan lebih agresif dalam berinvestasi. Dan ketika sudah menikah, itu kalian agresivitasnya akan semakin menurun ya. Dan apalagi kalau kalian sudah punya momongan, itu seharusnya kalian semakin moderat dalam berinvestasi. Jangan mengambil resiko yang terlalu tinggi dan mengakibatkan keluarga kalian menjadi korban. Dan berikutnya adalah penghasilan. Penghasilan ini juga penting sekali untuk menentukan alokasi gaji yang akan kalian tempatkan dalam instrumen investasi. Kalau misalkan gaji kalian 5 juta, mungkin kalian bisa berinvestasi sebesar 10% atau 500 ribu. Selanjutnya kalau gaji kalian naik misalkan menjadi 10 juta, kalian bisa meningkatkan investasinya menjadi 20% atau 2 juta. Dan kalau naik lagi misalkan menjadi 20 juta, itu mungkin kalian bisa berinvestasi sebesar 40%. Jadi persentase gaji yang kalian tempatkan dalam investasi itu semakin tinggi ketika gaji kalian semakin tinggi.
Selanjutnya adalah pekerjaan, apakah kalian itu adalah pegawai BUMN atau pegawai swasta yang mempunyai gaji tetap, atau adalah freelancer yang gajinya mungkin tinggi tetapi job-jobnya itu proyek-proyekan ya. Maksudnya adalah gajinya tidak tetap. Kalau misalkan gajinya tidak tetap, itu termasuk orang-orang yang berisiko tinggi sehingga harus mengambil investasi yang lebih moderat gitu ya. Selain itu ada jumlah tanggungan juga menentukan. Semakin banyak orang yang kalian tanggung, seharusnya kalian itu lebih moderat dalam mengambil keputusan investasi. Yang dimaksud dengan tanggungan di sini itu adalah mungkin bapak, ibu, adik, kakak, paman, bibi, pokoknya orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada kalian untuk kehidupan mereka. Semakin banyak orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada kalian, seharusnya kalian lebih bijak untuk berinvestasi, jangan mengambil investasi yang berisiko tinggi. Dan yang terakhir ini adalah pengalaman berinvestasi, tujuan berinvestasi, dan risiko yang sanggup untuk ditanggung. Dari ke-8 cara asesmen ini nantinya itu berupa kuesioner ya biasanya yang harus kalian isi. Di situ ahli keuangan ingin mempelajari yang pertama adalah risk required. Jadi risk required itu artinya apa? Risiko yang terjadi karena syarat return yang ingin dicapai oleh investor. Jadi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan 5%, itu akan berbeda dengan orang yang ingin mendapatkan 10%. Risiko intrinsicnya itu berbeda gitu ya. Ya jelas aja beda, yang satu pengen dapat 5%, yang satu pengen dapat 10%. Selanjutnya adalah risk capacity, itu adalah risiko finansial yang mampu untuk diambil investor. Kalau misalkan jumlah harta kalian banyak dan gajinya tinggi, itu tentunya risk capacity-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai aset dan bergaji relatif kecil gitu ya. Dimana orang-orang yang mempunyai risk capacity tinggi itu bisa mengambil instrumen investasi yang lebih berisiko dibandingkan dengan yang tidak mempunyai aset dan bergaji kecil. Dan selanjutnya ini juga penting banget adanya risk tolerance, jadi tingkat risiko di mana investor merasa nyaman. Merasa nyaman itu bagaimana? Bisa aja nih sama-sama orangnya mempunyai aset banyak dan sama-sama mempunyai gaji yang tinggi. Tapi yang satu itu lebih cocok untuk deposito karena dia emang karakternya kayak gitu ya, tidak ingin melihat investasinya turun. Sedangkan yang satu lagi itu nyaman melihat investasinya naik turun, yang penting mendapatkan hasil yang besar. Oke ya, jadi kita mungkin bisa melihat di sini bahwa pertama-tama ada kuesioner yang harus kalian isi, itu yang berisi usia, status pernikahan, sampai dengan risiko yang sanggup ditanggung. Selanjutnya ahli keuangan akan memetakan profil risiko kalian, risiko yang bisa kalian pilih, risk capacity-nya, dan yang terakhir adalah risk tolerance-nya. Dan dari ketiga tipe risiko ini, selanjutnya kita akan mendapatkan 3 hasil asesmen sebagai berikut. Yaitu mungkin kalian adalah orang yang konservatif, atau kalian adalah orang yang moderat, dan yang terakhir mungkin kalian adalah orang yang agresif. Setiap orang itu memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko berdasarkan hasil dari survei yang kita lakukan tadi. Kalau misalkan kalian itu orangnya konservatif, itu kalian artinya memilih instrumen investasi yang sangat aman dengan hasil yang sudah pasti. Contohnya adalah deposito dan obligasi kayak gitu ya. Dan selanjutnya ada tipe orang yang lebih berbeda lagi, yaitu tipe moderat. Di orang tipe moderat ini dia cenderung berani mengambil risiko yang lebih besar dengan cara mendiversifikasikan investasinya. Contohnya selain dia investasi di deposito, juga dia berinvestasi di reksadana ataupun di peer-to-peer lending. Dan yang terakhir ini adalah orang yang paling berani coba-coba. Namanya adalah si agresif ya. Si agresif ini berani mengambil risiko yang lebih tinggi dengan menempatkan sebagian besar dananya pada instrumen berisiko. Instrumen berisiko ini adalah contohnya seperti saham dan forex gitu ya. Itu adalah instrumen berisiko tinggi. Tetapi bukan berarti si agresif ini menempatkan seluruh dananya di saham. Nah, sebelum mereka memutuskan baik konservatif, moderat, dan agresif, itu juga mereka harus mengetahui tujuan investasi mereka. Tujuan investasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jangka pendek, apabila tujuan investasinya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah dana darurat dan asuransi kayak gitu ya. Selanjutnya ada jangka menengah,
kalau jangka waktu investasinya untuk 1-5 tahun, seperti contohnya kalau kalian berinvestasi untuk membeli mobil, dana pendidikan anak, ataupun untuk berlibur. Dan yang terakhir adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini contohnya adalah tabungan pensiun dan untuk membeli rumah. Nah, kita mengawinkan antara profil resiko dan tujuan investasi ini, sehingga kita akan mendapatkan instrumen investasi yang cocok untuk masing-masing kepribadian. Contohnya telah saya buatkan dalam tabel ya. Tabelnya itu cara bacanya kayak gini. Misalkan kalian adalah si konservatif dan kalian ingin menabung untuk dipakai di akhir tahun ini. Itu kan artinya jangka waktunya adalah kurang dari 1 tahun. Berarti kalian harusnya menabung di deposito karena returnnya itu pasti. Dan begitu juga dengan si agresif. Si agresif kalau misalkan dia nabung untuk dipakai di akhir tahun juga, itu kalian harusnya memilih instrumen investasi di deposito, bukan di saham ya. Karena di saham itu, harganya kan fluktuatif naik turun gitu ya. Dan belum tentu nanti di akhir tahun harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga di saat ini. Bisa aja harganya lebih rendah sehingga malah uangnya kalian yang inginnya meningkat malah jadi turun kayak gitu. Sehingga apapun tipe profil resiko kalian, kalau investasinya di jangka pendek, kalian harusnya memilih di deposito semua gitu ya. Karena deposito itu memberikan return yang pasti. Dan selain itu, mungkin kalau si agresif cocok nabung di saham kalau dia tujuan investasinya jangka panjang, contohnya untuk menyiapkan dana pensiun tadi ya. Dia bisa aja beli sahamnya Bank Mandiri, sahamnya Bank BCA, ataupun sahamnya Astra kalau dia bertujuan untuk berinvestasi jangka panjang kayak gitu. Tapi kalau si konservatif beda lagi, dia nggak akan cocok untuk investasi saham karena walaupun mungkin gajinya tinggi, tapi dia akan merasa tidak nyaman dengan instrumen investasi tersebut. Oleh karena itu, supaya menjadi jalan tengah antara kemampuan dia dan rasa nyaman psikologisnya terhadap instrumen investasi, makanya si konservatif itu disarankan untuk membeli ORI, SBR, ataupun kalau dia ingin mencoba-coba investasi saham, mungkin boleh berinvestasi di reksadana campuran kayak gitu ya, dimana setengahnya itu adalah instrumen investasi pasar uang dan setengahnya lagi instrumen investasi saham. Nah, tabel ini penting banget supaya kita mengetahui bahwa tidak setiap instrumen investasi itu cocok untuk semua orang. Kayak misalkan saham itu cocoknya hanya untuk si agresif dan untuk jangka panjang. Kita harus menggunakan instrumen-instrumen investasi itu dengan tepat sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi kamu. Nah, inilah slide yang saya buat mengenali profil risiko sebelum berinvestasi. Saya harapkan kalian mendapatkan manfaat yang maksimal dari video ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Tapi yang pasti kalian harus share video ini supaya banyak masyarakat Indonesia yang mengenal diri mereka dengan lebih baik sebelum memutuskan untuk berinvestasi di instrumen tertentu. Oke, kalau kalian suka video ini, tinggalkan juga komentar ya. Atau kalau kalian ada ide saya harus buat video apa, juga boleh tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.